PPM. Ya, terus yang kedua, saya juga harus ada keperluan untuk menyiapkan hari Rabu ya. Di Rabu juga kita ada acara di Prodi untuk acara prosesi pelepasan. Jadi saya mohon maaf tidak bisa full ya hari ini untuk ngajar. Jadi saya pikir hari ini 2 kelas C dan D digabung saja. Maunya sih jam 2, ternyata minta digeser jam 4. Oke. Eh, pesertanya baru 20 ya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan waktu bisa eh, bertambah begitu ya. Kalau 22 kelas kira-kira ada sekitar 50-an ya, ada lebih. Oke. Saya akan memulai dengan pas ya. Mohon maaf karena koordinasi kami dengan Pak Roni agak sedikit miss begitu ya. Saya mau tanya dulu, struktur pasar sudah diajarkan atau belum ya? Persaingan usaha? Persaingan yang sempurna dan tidak sempurna udah. Betul, sudah diajarkan? Sudah, Pak. Oh, Sudah, sudah. Pak. Sama Pak Roni atau Pak Bu Reni? Pak Roni, Pak. Sama Pak Roni, Pak. Oh. Nah, ini saya miss ya karena Pak Roni sama kalau Bu Reni kemarin ngobrol-ngobrol belum. Jadi saya agak miss dengan Pak Roni. Sudah berapa kali sesi dengan Pak Roni? Sudah ini ya, oligopoli, terus pasar bebas sama apa namanya? Monopoli. Monopoli sudah, Ya, Pak. Sudah, Pak. Ketiga-tiganya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Oh. Iya, 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 iya. Gimana ya? Ini saya tak, berarti saya keep aja ya materinya. Ada ini nggak? Dikasih tugas nggak sama Pak Roni? Untuk ini? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah? Waduh. Ya gini aja ya. Saya dengan Bu Reni kemungkinan tidak ada ujian, tapi dalam bentuk tugas-tugas ya. Jadi kalau nilai tugas Anda, kalau ujian Anda kurang bagus, nah kita akan nolong dari ujian, begitu ya. Jadi saya strateginya banyak tugas ya. Jadi di mana tugas itu Anda bisa kerjasama tim gitu ya untuk menyiapkan materinya. Mungkin sekilas saja ya saya akan mengajarkan struktur pasar dan persaingan usaha karena dikaitkan dengan tugas ya, tugas yang sudah saya siapkan sehingga saya bisa menilai kemampuan Anda untuk pasar bebas dan persaingan usaha. Kalau kita cepat saja, nanti kita tambahkan materi yang lain. Ya, ini kita mulai saja. Mungkin pasar monopoli Anda sudah paham gitu ya. Nah, tinggal contoh-contohnya mungkin ya, karena memang penting ya di S1 itu bukan hanya teorinya saja, tapi juga apa namanya kasusnya, case-nya. Jadi materi kuliah saat ini yang diarahkan oleh Dikti, yaitu diarahkan case based atau project based. Jadi Anda selain membaca buku, Anda juga harus membuktikan ya unjuk kerja begitu, Anda bisa memahami konsep monopoli ini. Nah, monopoli di Indonesia yang paling terkenal itu adalah Pertamina menguasai distribusi BBM dan KAI menguasai kereta api gitu ya di Jawa dan sebagian Sumatera. Nah, ini kenapa monopoli itu penting ya? Karena ada beberapa bidang ekonomi ya, itu yang harus dikuasai oleh negara, yaitu menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti BBM ya, Pertamina. Itu bahan bakar itu sangat sangat mempengaruhi kehidupan Indonesia ya. Jadi kalau harga BBM naik, maka inflasi yang pernah kita bicarakan pasti akan naik. Artinya dia menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga harus dikelola oleh satu perusahaan.
Tapi tidak harus tidak harus perusahaan tersebut yang monopoli, bisa dibukakan ya ketika pasar tersebut sudah dilayani oleh Pertamina. Seperti ada Shell, ya ada Petronas itu di beberapa kota, di Jakarta ya, di Bandung ya, Surabaya itu ada ya Shell, Petronas dulu ada tapi sekarang udah tutup. Tapi ada beberapa yang Shell ya. Nah, ini membuka kacamata kita bahwa monopoli itu tidak harus 100% dikuasai oleh negara. Itu bisa oleh swasta yang lain. Yang kedua, bunyi undang-undang bahwa bumi dan air dan kekayaan alam. Nah, ini ya kekayaan alam. Kalau dia memiliki kekayaan alam, maka dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi Pertamina ya itu punya dua divisi, divisi eksplorasi, dia mencari sumber-sumber minyak begitu. Ya, lalu divisi yang kedua adalah produksi dari minyak menjadi bahan bakar ya, bensin, solar, ya terus bensol, ya minyak tanah, ya dan sebagainya. Itu adalah produk turunannya. Itu diproduksi oleh Pertamina. Dan ketiga adalah distribusinya. Ya, jadi ada tiga ya, eksplorasi, yang kedua produksi, dan yang ketiga distribusi. Oke, itu ya alasan undang-undang menyatakan kalau itu adalah hasil dari kekayaan alam. Nah, jadi minyak adalah produk penting, yang kedua adalah merupakan kekayaan alam dan harus dikelola. Ini alasan monopoli ya. Jadi pemerintah tidak bisa digugat kalau ada mengelola monopoli. Begitu. Oke, saya mau tanya ini ya, kita sambil diskusi. Pernah dengar ada perusahaan yang digugat karena monopoli kira-kira? Digugat pengadilan? Ambil kasus? Ada nih yang siapa yang bisa berpendapat? Pernah dengar nggak? Ya, ada? Siapa berani mengungkapkan? Ya, dulu di Indonesia beberapa kali ya kasus monopoli gitu ya, itu diambil sebuah kasus gitu ya, dibawa ke pengadilan maksud saya ya, itu bahkan sampai ke pengadilan tata niaga gitu ya. Kelihatan ini ya, masih ya, slide saya masih? Masih, Pak. Oke, ini ya saya ambil contoh ini, contoh ini teori sudah ya, teori sudah, ini BBM. Nah, keuntungannya apa sih kalau BBM itu dikuasai oleh satu perusahaan? Nah, ini ya. Jadi pemerintah bisa membuat sebuah program ya, contohnya Pertamina ya. Itu satu harga satu Indonesia ya. Dimanapun di Indonesia ya, di Papua, di Sumatera ya, di Jawa, itu harganya sama ya. Nah, kita lihat ya penyesuaian harga sebelum dan sesudah, ini menarik ya. Sebelum itu di Papua itu bensin ya BBM itu 50.000 sampai 100.000 per liter ya, premium. Sesudahnya maka premium menjadi 6.400. Jadi orang Papua itu menikmati ya dengan adanya kebijakan pemerintah ini. Ya, ini satu kemajuan dari pemerintah yang sekarang, berani mengambil risiko ya, menomboi istilahnya. Kenapa? Karena kita tahu ya, Pertamina itu mengambil gas atau minyak itu dari bumi lalu diolah di Cilacap misalnya ya, di Balongan ya, di Cilacap, di Balongan dan sebagainya, lalu didistribusikan ke Papua. Otomatis jaraknya jauh sekali. Nah, otomatis karena jaraknya jauh, otomatis biaya pengangkutan otomatis mahal. Ya. Tapi karena kebijakan, maka satu harga, ya satu harga artinya ada yang subsidi, ada yang tidak disubsidi, sehingga harganya 6.500 dulu ya sebelum naik ini ya. Ya, terus Papua ya, di daerah Papua sebelumnya ya banyak yang begitu. Nah, ini keuntungan ketika terjadi monopoli, maka pemerintah bisa tapi kerugiannya banyak ya, kerugiannya banyak. Konsumen merasa di posisi yang lemah, tidak bisa memilih, ya pasar tidak bisa dikendalikan. Nah,
Apakah KAI juga pertanyaan saya, KAI itu apakah sama memonopoli? Nah, ini siapa yang mau jawab kira-kira? KAI itu apakah benar-benar monopoli? Muhammad Alfan mungkin bisa bantu saya. Apakah benar KAI di monopoli? Salva mungkin? Bagus? Halo? Apakah KAI ya kereta api itu apakah monopoli? Baik, Pak, salah. Iya. Sama siapa ini? Alvan, Pak, Muhammad Ya. Alvan Saputra. Ya, silakan. Alfan. Bagaimana dengan PT KAI? Apakah ini juga monopoli? Ya. Untuk jawabannya itu PT KAI itu adalah salah untuk eh, tidak termasuk monopoli, Pak. Ya, kenapa tidak termasuk monopoli? Apakah ada persaingan di PJK? Ya, sorry KAI. Kalau untuk berarti KAI itu apa sih jasa yang ditawarkan? Nah, kita bicara jasa dulu. Ya, jadi nanti Anda tugas Anda menguraikan dulu produk atau jasa apa yang dijual oleh dia, lalu siapa pemainnya, siapa pesaingnya. Nah, itu harus dijelaskan. Nah, contohnya apa? PT KAI, produknya apa, Mas? Saya bantu. Atau jasanya apa yang diberikan oleh masyarakat oleh KAI ke masyarakat atau konsumen? Transportasi, Pak. Transportasi memindahkan apa ke apa? Memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Oke. Kalau itu ada pesaingnya nggak? Untuk barang mungkin ada sih, Pak. Kalau orang? Ada juga, Pak. Siapa orang kalau orang misalnya? Pesaingnya siapa? Kalau jarak jauh mungkin ada itu, Pak. Apa namanya? Pesawat. Pesawat. Bis. Ya, bis, pesawat atau kapal gitu ya. Iya, Pak. Ya, jadi jasa itu betul kan? Jadi KAI sebenarnya persaingannya ada ya. KAI itu pesawat atau kapal atau bis sekarang ya trans tol gitu ya. Ada ya tol Trans Jawa sorry ya. Jadi dia juga nah hanya saja seolah-olah KAI tidak monopoli ya. Jadi sebenarnya KAI tidak monopoli ya karena dia ada pesaing ya, jadi orang tuh bisa memilih ya apakah mau naik pesawat atau mau naik bis ya atau mau naik kapal laut ya, itu orang bisa memilih karena banyak pesaing begitu ya. Tapi ketika kita bicara rel kereta api, angkutan rel kereta api, maka dia hanya satu-satunya. Ya bisa ya dikatakan gitu ya. Jadi PT KAI itu tidak ya karena ada pesawat, ada agen travel ya naik atau bis ya antar provinsi. Sebisa menggantikan moda. Jadi dia bukan satu-satunya ya. Jadi sulit dikatakan dia terus yang kedua, sifatnya nah kalau dia memang kalau dia mau masuk ke kereta api maka dia membutuhkan persaingan ya. Jadi kalau dia mau sama-sama bersaing di kereta api, maka dia juga harus bangun relnya dan itu tidak mungkin ya. Ya jadi kereta api monggo silakan mau bersaing sama saya asal Anda membangun relnya sendiri. Nah, sulit ya. Jadi ada hambatan masuk berupa teknologi ya, berupa aset yang gede karena dia punya jalan. Jadi PT KAI ya punya jalan, dia punya rel ya, punya punya stasiun ya, menjadi satu kesatuan dan itu sulit disaingi sehingga sampai saat ini yang tidak ada gitu ya, jadi dimiliki oleh negara. Ya sebenarnya dia boleh, orang boleh masuk tapi sulit. Ya bukan karena hambatan keuangan tetapi karena hambatan ya tadi modal, bukan keuangan ya, modal yang sangat besar. Ya.
Jadi dia tetap harus bersaing pada 3 ini sehingga dia tidak dikatakan monopoli. Nah, jadi itu ya contoh kasus di PT KAI. Ya. Jadi PT KAI tetap mendapatkan persaingan. Nah, ini saya ambil kasus-kasus ya. Nah, sorry. Jadi ketika Anda membicarakan pasar monopoli, Anda harus punya kriteria ya. Ketika Anda nanti punya kasus, makanya saya nanti ada tugas ya. Tugas kalian tolong membuat satu video mengenai entah itu monopoli, entah itu oligopoli, ya. Sebutkan ciri-cirinya ya. Misalnya hanya ada satu penjual atau ada satu produsen. Harganya itu yang menetapkan adalah monopoli ya, penjualnya ya. Kalau Pertamina ya pemerintah gitu ya. Terus perusahaan lain sulit masuk ke pasar ya seperti tadi ya. Kalau mau bangun kereta api ya harus bangun relnya ya, harus bangun stasiunnya dan sebagainya. Terus konsumen tidak bisa pindah ya, walaupun dia rugi ya. Jadi konsumen tidak bisa pindah ya. Jadi kalau mau Pertamina beli premium gitu ya di luar kota Jakarta, Bandung, Surabaya nggak bisa, nggak ada pilihan, hanya Pertamina saja. Jadi nggak bisa pindah. Terus bisa menimbulkan kerugian apabila dinaikkan sewenang-wenang. Jadi harus ada persetujuan dari DPR kalau ini ya. Contoh dari Pertamina. Ini ciri dari monopoli begini. Jadi Anda tetapkan ciri-cirinya. Nah, ini selain di ini, saya ada satu contoh. Makanya saya ingin bedah satu kasus, yaitu di luar itu, yaitu minuman air kemasan. Ya, saya tidak siapkan. Sorry. Sorry. Pionir ya, kita mungkin kalau ingat air mineral, apapun mereknya bisa disebutnya Aqua, karena keingetnya itu. Karena memang ini pionir sejak tahun 1990. Nah, ingat, Aqua 82%. Ini adalah merek yang diproduksi salah satunya oleh perusahaan PT Tirta Investama atau Danon Aqua, dan memang pada per tahun 2017 market share-nya 82,3% di Indonesia. Baru sisanya dipegang oleh merek AMDK lainnya, misalnya Club ya. Club ini diproduksi oleh PT Tirta Sukses Perkasa, ini memegang pangsa pasar 4,8%. Kemudian di bawahnya ada Fit, ini juga diproduksi sama perusahaan atau produsen Aqua tadi, Danon Aqua. Kemudian market share-nya 3,4%, sampai Ades ini dengan market share 3,2% diproduksi oleh PT Akasha Wira Internasional. Kemudian baru sisanya 6,3% merek-merek lainnya. Tapi di luar merek yang 4 ini ada lagi salah satu merek AMDK lain yang sebetulnya tergolong baru, tapi belakangan ini mulai dikenal dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yaitu Le Minerale ya, yang ini merupakan salah satu bisnis PT Mayora Indah lewat anak usahanya yaitu PT Tirta Prestindo Jaya. Beberapa tahun lalu karena ada kesuksesan dari Le Minerale untuk meraup pangsa pasar di Indonesia, sempat berseteru juga dengan pionir dari AMDK ini yaitu Aqua, karena ada dugaan persaingan tidak sehat yang kemudian diadukan ke KPPU. Jadi memang persaingannya semakin ketat seiring dengan semakin bertambahnya merek-merek atau produk-produk AMDK. Nah, tantangan di Indonesia. Ya, kita lihat ya, pangsa pasar Aqua itu 82% di tahun 17. Pertanyaannya, apakah Aqua bisa dikatakan monopoli di sini? Padahal yang lainnya juga ada pangsa pasar, tapi kecil-kecil. Nah, ya, Mahardika bisa jawab? Jati? Mahardika dan Jati mungkin? Alia mungkin bisa bantu? Apakah Aqua, merek Aqua ya, itu yang 82% bisa dikatakan monopoli? Enggak, Pak. Kenapa tidak? Masih dominasi masuknya, Pak. Ya, dominasi, bukan monopoli ya. Iya, Pak. Yang dikatakan monopoli apabila apa? Pemainnya hanya satu gitu.
Pemainnya sedikit, Pak. Pemainnya sedikit ya. Kalau ini pemainnya banyak nggak ini? Dikatakan sedikit itu gimana? Ini kan ada klub, ada Fit ya, ada Limineral nih sekarang ya, ada Ades ya, dan lain-lainnya. Kan Kalau banyak. ini seolah-olah banyak, padahal cuma satu, Pak. Ya. Nah, makanya nanti harus Anda kaji ya, apakah ini termasuk monopoli ataukah tidak, itu harus Anda kaji ya, dengan data-data yang valid begitu ya, dengan definisi-definisi. Nah, saya tantang Anda membuat sebuah video begitu ya, entah pakai Powtoon ya, atau pakai yang lainnya, terserah. Itu kajian yang menarik ya. Bukan hanya ini, contohnya adalah minuman kaleng ya, minuman kotak, ya baik itu teh ya, kopi dan sebagainya. Coba Anda cari data banyak sekali di YouTube ya atau di internet, Anda kaji ya, terus apakah ini termasuk monopoli atau ke pasar bebas ataukah oligopoli. Anda harus buat satu kajian ya dengan alasan-alasan yang kuat. Cukup satu kasus saja ya. Nah, ini saya ini ya, saya lanjutkan ya. Nah, seperti yang tadi disebutkan, Limineral itu mengajukan kasus Aqua ya ke pengadilan ya. Saya sebutkan gitu ya. Mahkamah Agung atau MA menghukum PT Tirta Investama selaku produsen Aqua sebesar 13,8 miliar rupiah karena diduga terbukti melakukan praktik monopoli usaha. Nah, terbukti monopoli usaha. Perkasa selaku distributor Aqua juga didenda 6,2 miliar rupiah. Kasus bermula saat Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menyelidiki praktik usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Aqua. Penyelidikan itu berlanjut ke sidang KPPU dan digelarlah pembuktian. Pada 19 Desember 2017, KPPU memutuskan Aqua melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ya, jadi kalau pengadilan mengatakan bahwa Aqua terbukti melakukan praktek monopoli di pasar apa namanya botol kemasan. Tapi yang diambil ini sebenarnya galon ya, sebenarnya yang galon ya itu memang luar biasa dia menguasai ya, hampir seluruh galon itu dulu hanya Aqua, sekarang sudah mulai kan ya. Jadi itu salah satu, dan sekarang Limineral mulai masuk ya dari perusahaan Limineral ya, itu masuk sebagai bukan hanya botol kemasan tapi juga galon ya, bahkan membuat galon sendiri ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada Pak, Ya, permisi Pak, silahkan. izin tanya. Ini Ya. kan kalau kasus ini ada denda ya Pak. Nah, Oh iya, beda lagi kalau misal yang dipercaya sama pemerintah buat memonopoli suatu itu, misal kayak dicontohin Pak Roni kemarin Bogasari Pak. Nah itu kenapa mereka nggak dapet denda gitu Pak? Terima kasih. Bogasari ya? Iya Pak. Bogasari. Iya, Pak. Sebentar dulu, Bogasari yang kapan ya? Bogasari monopoli, coba di browsing di internet ya. Bogasari itu sempat diajukan itu. Ya, sempat Jadi gini sebenarnya, mungkin kita harus bicara sejarah ya. Sejarah dari Bogasari. Mohon maaf ini ya. Jadi Bogasari itu tumbuh di tahun 70-an gitu ya. Zamannya Pak Harto. Nah, Pak Harto itu membutuhkan satu partner ya, Lim Siolong ya, itu untuk sebagai pemasok istilahnya ya, pemasok dolar gitu ya. Ya pemasok dolar terus atau menopang ekonomi gitu ya untuk kebutuhan non budgeter ya. Jadi ada beberapa kegiatan presiden dan keluarganya, istilah mereka dulu KKN gitu ya, itu dibiayai oleh ya perusahaan-perusahaan besar. Maka dia diberikan hak ya untuk mengimpor gandum. Jadi Pak Roni kalau mau menjelaskan Bogasari tidak hanya mie-nya yang dituntutkan, mie-nya ya, betul. Gandumnya Bukan Pak, gandumnya Pak. Gandumnya. Yang emang ditunjuk dari pemerintah kan gandumnya Pak awalnya. Betul awalnya ya. Jadi gandum itu ditunjuk oleh zaman dulu ya, zaman Pak Harto ya, hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa mengimpor gandum ya, yaitu Bogasari. Dan Bogasari
dari tahun 70 sampai ya 90-an mungkin itu ya. Itu memang dia dengan tegas dengan Pak Harto menyatakan bahwa saya akan membangun industri ya hilirisasi. Jadi bukan hanya mengimpornya, tapi dia juga berjanji dengan pemerintah untuk membangun industri mie, ya, membangun industri roti, ya, membangun industri tepung, ya. Jadi bukan hanya gandum, ya, gandum diolah, ya, lalu menjadi tepung. Nah, tepung itulah yang akan disebarkan ke masyarakat, ya. Yang dipermasalahkan itu dulu adalah impor, satu-satunya impor gandum, ya, dari Australia, dari negara-negara Eropa, ya, seperti Ukraina, Rusia, lalu diolah menjadi tepung, ya, tepung Bogasari, ya, tepung Bogasari dan beberapa merek begitu ya di bawah Bogasari, lalu diedarkan ke masyarakat. Nah, selain itu dia juga sudah berjanji akan membangun industrinya, ya, yaitu industri mie. Dan sekarang luar biasa, ya, mie Indomie sudah mendunia, ya. Ya, karena memang kekuasaan yang diberikan sangat besar. Itu salah satu efeknya. Jadi ada plusnya, ya, bagaimana Soeharto itu membangun industri dari yang tidak ada menjadi ada. Dia mencari partner-partner bisnis, ya, yang lihai begitu ya. Ya, ini ternyata bisa diambil oleh salah satu perusahaan di Indonesia sih untuk membangun industri, dan sekarang bahkan mendunia. Itu salah satunya. Negatifnya memang kita selama puluhan tahun itu dikuasai oleh satu monopoli, dan itu sempat sekarang sudah mulai ini kok. Saya tidak tahu terakhir ya, coba Anda ambil kajian, kalau tidak salah pernah diadukan ya Bogasari itu ke pengadilan. Bogasarinya loh ya, bukan mie instannya. Coba Anda jadiin kajian apakah sampai ke pengadilan. Nah, pengadilan persaingan usaha ini baru berdiri setelah reformasi ya. Jadi setahu saya itu sejak tahun 2000-an ya, 2000 berapa saya lupa, berdirinya Badan Persaingan Usaha. Dialah yang mengawasi persaingan usaha. Ya, dan itu di bawah lembaga di bawah pemerintahan. Yaitu yang akan menunjuk atau akan menyelidiki apakah terjadi persaingan tidak sehat. Kalau terjadi persaingan tidak sehat, maka akan dibawa ke pengadilan. Nah, kasusnya saya kurang tahu, mungkin Anda jadiin satu kasus saja. Jadiin Anda satu tugas bagaimana perjalanan kasus dari Bogasari ini sampai ke pengadilan, begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Oke, kita lanjut lagi ya, karena ada. Oke, nah, kalau persaingan pasar sempurna mungkin sudah dijelaskan Pak Roni, saya tidak akan ini, cuma cirinya ya, kalau Anda nanti persaingan usaha, ini banyak ya kasus-kasus di sini persaingan usaha ini, contohnya adalah teh botol ya, kopi dan sebagainya. Itu bisa Anda ambil kasus di Indonesia, nantinya Anda jadiin satu kasus di dengan data tapinya ya. Ya, cirinya adalah banyak pembeli dan penjual, produknya mirip-mirip, harganya mirip-mirip gitu ya. Lalu harga itu tidak bisa ditetapkan gitu ya, karena adanya persaingan pasar begitu ya. Nah, ini ya. Jadi tekanan pasar lah ya, pasar yang menentukan begitu ya. Jadi kalau ada satu yang menaikkan, maka dia akan digerus ya, tidak akan berlaku dan sebagainya. Ya, ini keuntungan dari pasar bebas. Saya tidak akan jelaskan. Ya, jadi ini produsen tidak bisa mengendalikan harga, harga dikendalikan oleh pasar ya. Jadi demand dan supply gitu ya, saling menekan dan sebagainya. Contoh banyak ya kalau ini ya, silakan ini sambil satu contoh, ini contoh ujian ya tahun yang lalu ya. Jadi saya menghapus ujian ini. Saya pikir Anda bisa membaca ya, Anda bisa menghitung. Saya pikir nggak perlu lagi tugas-tugas ini. Nah, sekarang kita ganti dengan tugas dalam bentuk video begitu ya. Saya pikir sekarang sudah diganti. Nah, kita masuk ke oligopoli, ini juga kita tidak bahas soal. Sorry, tidak perlu.
sudah. Nah, kita masuk ke oligopoli ya. Nah, oligopoli itu adalah pengembangan dari apa namanya monopoli ya. Jadi kalau monopoli itu dikuasai oleh satu atau dia menguasai lebih dari 80%. Ya. Kalau 80 sampai 90 bahkan di atas 80% itu ada beberapa buku definisi itu dikatakan monopoli ya, sudah menyiapkan monopoli. Karena apa? Dia bisa menentukan harga sendiri ya. Tapi kalau oligopoli ya pasar yang lebih dari 70% itu dibagi oleh 2 atau 3 perusahaan. Ya. Kalau dibagi oleh 2 perusahaan maka dikatakan duopoli. Tapi kalau 3 berarti tripoli gitu ya. Di ibu kota ya Tripoli. Mohon maaf. Bukan ya. Jadi oligopoli adalah ketika pengaturan harga itu ya, penentuan harga dan jumlah barang ya. Ingat kalau di sini di pasar bebas penentuan harga dan jumlah barang itu yang menetapkan adalah pasar ya. Ya, ini yang menetapkan pasar. Ya, berapa jumlahnya, berapa harganya itu adalah pasar. Tapi kalau di oligopoli itu pemainnya yang menentukan. Nah, ini ngeri ya kalau di sini. Nanti ada beberapa contoh yang lain ya. Sorry, saya masuk. Nah, ada beberapa tipe oligopoli ya kalau Anda perhatikan. Ketika di sini dia sebutkan ya. Ketika ada oligopoli penuh ya, ketika ada 4 perusahaan ya, itu menguasai 60-75%, nah itu dikatakan oligopoli ya. Atau ada 8 perusahaan menguasai 85-90% ya. Atau ada 20 perusahaan yang menguasai lebih dari 90%. Ini dikatakan oligopoli penuh ya, definisi ini ya. Sedangkan ada yang lebih moderat lagi, yang lebih soft ya, ketika ada 4 perusahaan menguasai lebih rendah 50-60, 8 perusahaan 70 sampai ini ya, 20 perusahaan menguasai 90% ya. Nah, ini level dari oligopoli. Jadi nilai biasanya ini 60 70, 85 90 ini adalah tingkatan oligopolinya. Ya, kalau yang rendah yang ini mungkin aman ya ini. Tapi yang penuh dan tinggi ini yang harus Anda waspadai. Nah, saya ada beberapa contoh kasus ya. Nah, ini pertanyaan saya, apakah Gojek dan Grab ini sekarang termasuk oligopoli nggak? Nah, kita lihat ini ya, satu video. Gojek dan Grab bakal mendapat saingan baru. AirAsia akan menghadirkan layanan ride hailing perdananya di Indonesia dan Bali menjadi lokasi pertama yang dipilih. Regional CEO AirAsia Ride, Lin Xiu, mengatakan nantinya program kerjasama dengan pengemudi di Indonesia akan sama dengan program yang sudah ada di Malaysia karena sudah menjadi model standar. Tetapi nantinya AirAsia Super App akan tetap mematuhi peraturan di lokasi tempat beroperasi. Para pengemudi akan ditetapkan sebagai karyawan dengan gaji tetap dan mendapatkan sejumlah fasilitas dan bonus. Peluncuran layanan ini direncanakan dimulai 2 bulan lagi atau pada November mendatang. AirAsia rencananya akan memulai dengan peluncuran layanan taksi online dan mobil pribadi berbasis aplikasi. Ya. Jadi pertanyaan saya, apakah saat ini ya Gojek dan Grab ya itu termasuk oligopoli di Indonesia? Ya, khususnya untuk kendaraan taksi aplikasi atau ojek aplikasi gitu ya. Ada yang bisa jawab? Ya, enggak ya. Enggak, ini bukannya enggak punya solusi ya. Bisa, Pak. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat Bisa. ini, Kenapa bisanya? Menurut kamu apa kira-kira, Ilham? kita akan Bisa netapin harga sendiri, Pak. Walaupun ada itu dari pemerintah, ada apa? Aturan ya? Batasannya. Iya. Harusnya dituntut ya mereka ya. Nah, pertanyaannya apakah pertanyaan berikutnya ya, apakah mereka terbukti saling berkolusi untuk menetapkan harga tarif? Itu Ilham. Ada nggak? Nggak ada, Pak.
Nah, kalau tidak ada ini yang agak sulit diajak. Jadi syarat untuk menyatakan oligopoli ketika ada bukti bahwa mereka itu berkongsi atau berkolusi ya untuk menetapkan harga atau jumlah layanan. Ya, jadi minimal salah satu ya menetapkan harga. Gojek, kita sepakat yuk harga tarifnya sama-sama ya. Nah, itu ya, atau jarak ya per kilometer sekian ya jaraknya ya. Itu sudah terjadi kolusi, maka itu bisa dituntut ya asal ada bukti ya, bukti bahwa terjadi kolusi ya, itu bisa dituntut ke pengadilan. Tapi kalau tidak ada agak sulit ya. Nah, ini kesulitan kita ya, bahwa terjadi ketika Anda ingin mengajukan ke pengadilan tidak ada bukti, maka sulit untuk menetapkan bahwa ini terjadi kongsi atau terjadi kepermufakatan jahat untuk menetapkan harga dan jumlah jasa atau produk yang dihasilkan. Ini ada satu kasus ya, yang lainnya. Nah, ini saya ambil kasus. Pernah dengar kasus ini? Atau mungkin saya buka dari sini dulu ya. Ini kita lihat ya, berapa pergerakan motor di Indonesia ya, penjualan. Kita lihat. Ini sejak tahun 2005 sampai 2018. Ya, jadi dua merek ini ya, Honda dan Yamaha itu hampir menguasai lebih dari 95%. Ya, Honda dan Yamaha. Ya, luar biasa ya, Honda itu hampir sekarang mungkin lebih dari 70% ya. Ini luar biasa. Jadi dua merek ini dicurigai melakukan kongsi ya, melakukan kesepakatan jahat ya
Ya, kesepakatan jahat untuk menetapkan harga, ya, dan kalau jumlah saya kurang tahu, tapi kalau harga sudah dibuktikan oleh Komisi Persaingan Usaha, ya. Bagaimana caranya? Ya, ternyata motor, terutama motor Beat, ya, kalau nggak salah nih kasusnya motor ya antara Honda dan Yamaha itu harganya mirip, ya, di harga sekitar 14, di atas sekitar 15 sampai 16 ya, motor Beat gitu ya. Tapi kedua produsen ini ya sama-sama menghasilkan merek yang sama dengan tipe yang sama, tapi harganya ya di negara yang lain itu seperti di Thailand itu harganya lebih murah, yaitu 11 sampai 12. Ya. Jadi bagaimana bisa ya harga di Thailand dengan harga Indonesia selisih sekitar 4 juta, 3 sampai 4 juta. Nah, ini yang menjadi pertanyaan KPPU. Apakah mereka terjadi kongsi ya kesepakatan harga untuk menetapkan harga bid ini? Dan ternyata ada bukti ya adanya saya tidak tahu, lupa ya, email atau apa gitu ya yang menyatakan mereka sepakat. Nah, ini di pengadilan. Ya, di pengadilan terjadi kartel ya jahat. KPP motor jenis bersama kami pemirsa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memutuskan Yamaha dan Honda bersalah melakukan praktik kartel dalam industri sepeda motor jenis skuter matic atau skutik. KPPU menjatuhkan denda kepada Yamaha sebesar 25 miliar rupiah dan Honda sebesar 22,5 miliar rupiah. Dalam sidang putusan Ketua Majelis Komisi KPPU, Tresna Priyana Sumardi mengatakan keduanya telah terbukti melakukan perjanjian harga motor skutik 110 dan 125 cc. Hal itu berdasarkan bukti dari pertemuan di lapangan golf dan surat elektronik tanggal 28 April 2015 dan 10 Januari 2015. Tresna menambahkan kedua perusahaan otomotif tersebut melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Majelis Komisi memutuskan 1. Menyatakan bahwa terlapor 1 dan terlapor 2 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 2. Menghukum terlapor 1 denda sebesar 25 miliar rupiah dan disetor ke kas negara. Menanggapi vonis oleh Majelis KPPU, kuasa hukum dari kedua perusahaan otomotif tersebut menyatakan banding. Kasus ini bermula dari kecurigaan KPPU terhadap penguasaan pasar kedua pabrikan asal Jepang itu. Di kelas motor skuter matic 110 dan 125 cc di Indonesia, kedua pabrikan itu disebut menguasai 97% pasar dalam beberapa tahun terakhir. Robi Kurniawan, Berita 1, Jakarta. Ya, jadi mohon maaf suaranya agak kecil banget ya, padahal udah si setting gede. Ya, jadi mereka menguasai pasar sampai 95% ya, dan harga ditetapkan. Nah, kita lihat nih harga yang sangat mirip ya antara Honda dan Yamaha ya. Dengan tipe-tipe yang mirip, harganya juga mirip-mirip. Ya, harganya mirip-mirip ya dua merek ini.
Kecuali untuk motor-motor besar ya, mereka jauh berbeda. Spesifik. Nah ini juga mirip-mirip. Ya, hampir panjang ya, nanti kita potong aja. Nah, gimana? Ada pendapat mungkin yang suka motor? Mardika mungkin ada? Untuk persaingan antara Honda dan Yamaha, bukan persaingan, kolusi yang terjadi antara Yamaha dan Honda ini. Ya Pak, seperti memang terlalu mahal Pak. Ya, jadi kalau Anda ingin membuktikan motor ini terlalu mahal, maka harus Anda cari pembandingnya itu di negara yang lain dengan merek dengan jenis yang mirip ya. Apakah terjadi perbedaan? Misalnya di Thailand harganya sekian baht, lalu dirupiahkan 12 juta atau 11 juta, sedangkan di Indonesia 16 juta, maka 4 juta perbedaan 4 juta itu dipertanyakan. Kenapa harganya mahal banget? Nah, itu yang harus dijelaskan oleh produsennya. Dan dia tidak bisa membuktikan, dan ternyata ada satu ya di video yang lain, saya lupa mana, itu mereka dibuktikan ada email kalau nggak salah ya, ada perjanjian kerjasama kedua-duanya, dan itu menjadi bukti yang sangat valid ya, harganya mirip dan ada elektronik email ya antara dua perusahaan tersebut ya, walaupun bukan atas perusahaan tapi atas nama para pimpinannya, itu sudah menunjukkan terjadi kolusi. Dan kalau terjadi kolusi maka itu bisa dibawa ke pengadilan ya. Seperti ini terbukti begitu. Nah, nanti tugas Anda itu harus seperti saat ini ya, kajian ini ya, Anda sampai ke sampai mengkaji gitu ya. Entah ini ada, nah ini ada satu video yang menarik ya. Sebentar, ini videonya kok. Sebentar ya. Sebentar ya, saya tak batalkan dulu. Suaranya kok kecil ya. Penyebab suaranya kecil apa nih? Saya tak cek dulu. Sistem sound belum ya, udah ya. Oke. Kayaknya komputer saya harus disupport dengan speaker eksternal gitu ya. tidak support untuk. Ini ada satu contoh ya, silakan menurut saya menarik. Ya, jadi nanti Anda bisa menjelaskan dengan ilustrasi ini, tapi disertai dengan ini juga apa namanya, contoh produknya. Kali ini kan tidak ada contoh produknya. Ya, ini contoh tadi dengan Yamaha dan Honda ini pas ya, karena ada dua produsen dan penjual gitu ya, Yamaha dan
Ya, nanti Anda membuat videonya seperti itu ya. Jadi ketika Anda menjelaskan persaingan ya, duopoli atau oligopoli, Anda jelaskan dulu secara konsep gitu. Ada dua perusahaan yang saling sepakat untuk menghasilkan produk berapa, volume berapa, jumlah berapa gitu ya, dan harga ya. Karena jumlah itu akan mempengaruhi harga. Ya, nah maka itu dikatakan pasar monopoli yang disepakati penetapan harganya. Tapi kalau tidak ada kata sepakat, itu tidak ada bukti ya, maka kita sulit mengatakan itu terjadi oligopoli. Ya, tetap aja persaingan. Seperti Grab dan Gojek gitu ya. Anda mencurigai bahwa terjadi kesepakatan harga karena harganya mirip ya, per kilometernya mirip. Tetapi kita tidak punya bukti mereka terjadi perjanjian. Nah, ini yang agak sulit ya. Kita mengatakan terjadi kepermufakatan ya, sulit dikatakan itu. Nah, itu ya. Jadi Anda nanti membuat videonya dengan satu contoh dan juga dengan analisisnya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, banyak ya kasus-kasus yang sudah ditetapkan ya seperti Yamaha dan sebagainya. Anda bisa ambil kasus-kasusnya. Cuma untuk tugas ya, tugas mungkin Anda harus membuat yang berbeda ya. Jadi kalau bisa di luar Yamaha, di luar yang sudah kita bahas hari ini ya, itu air mineral dan motor. Silakan ambil kasusnya ya. Kalau bisa tiap kelompok itu maksimal atau minimal 2 orang ya, maksimal 3 orang begitu, 2-3 orang. Kalau bisa sih tetap yang kemarin ya, 2 orang, terus buat konten dalam bentuk video persaingan usaha. Ya, ambil satu contoh kasus, bisa monopoli, bisa oligopoli, atau bisa pasar bebas juga boleh ya. Tapi pasar bebas ini kurang menarik menurut saya ya. Yang menarik adalah monopoli dan oligopoli, bagaimana membuktikannya. Lalu jelaskan jenis persaingan yang terjadi ya, seperti tadi video yang terakhir. Lalu gunakan data-data terbaru ya, bisa dari banyak di internet ya. Itu misalnya Anda ambil kasus persaingan mie instan ya, misalnya merek Indomie, merek Popmie, merek Sedap dan sebagainya itu berapa. Nah, itu Anda gunakan data itu. Ya, data terakhir ya, 2 atau 3 tahun terakhir itu sudah cukup. Ya, tetapkan omset penjualannya. Jadi omset itu menjadi penting di sini ya, bagaimana menghitung omset penjualan dalam 1 tahun ya, tetapkan. Lalu tadi ada persentase berapa ya perusahaan yang menguasai. Tadi ada apakah termasuk oligopoli atau monopoli atau terjadi pasar bebas. Ya, jumlah pemainnya berapa? Apakah yang kedua apakah ada kesamaan atau kemiripan produk ya. Ya, kalau ada mirip-mirip berarti kan bisa dikatakan setara gitu ya. Apakah mereka bisa menetapkan harga? Nah, harga Anda lihat ya. Misalnya Indomie harga berapa, Sedap bisa berapa, harganya berapa, dan sebagainya berapa. Ini kalau mirip-mirip kan terjadi persaingan sebenarnya ya. Tapi kita tidak tahu apakah itu benar persaingan yang murni, persaingan bebas, ataukah persaingan karena kesepakatan harga. Nah, itu kita tidak tahu. Ya, ini harus bisa Anda buktikan. Bagaimana membuktikannya? Anda cari harga mie instan di Malaysia misalnya, atau harga mie instan di Brunei berapa. Nah, itu Anda bandingkan. Kalau harganya lebih mahal, mohon maaf, karena kalau harganya lebih mahal daripada Indonesia, maka kita sulit mengatakan terjadi kesepakatan harga untuk menaikkan harga di Indonesia ya. Itu sulit mengatakan bahwa mie di Indonesia itu terjadi kolusi ya, kesepakatan sehingga menaikkan harga. Kecuali kalau Anda bisa membuktikan harga mie instan di Malaysia lebih murah gitu ya, 20 atau 30% daripada mie instan di Indonesia, maka Anda bisa mencurigai bahwa itu terjadi kesepakatan harga. Artinya harga ditentukan oleh kelompok mereka. Yang terakhir adalah apakah perusahaan bisa masuk atau keluar dengan bebas. Contoh tadi PJKA.
kita tidak bisa masuk ke perusahaan PJKA kecuali kalau Anda punya modal besar buat rel, buat stasiun dan sebagainya. Atau seperti Gojek ya. Gojek itu mudah, Anda buat aplikasi. Ya, Anda buat aplikasi lalu Anda mencari member, menjadi member dan mudah seperti tadi ada AirAsia ya. AirAsia sudah masuk di Indonesia. Jadi AirAsia mulai ya, dia membuat link ya. Jadi dia ingin ya memindahkan dari bukan kota ke kota tapi memindahkan orang ya dari rumah ya ke bandara, bandara ke bandara lagi, bandara ke hotel, ya, misalnya Anda pergi hotel ke bandara lagi dan sebagainya, itu menggunakan moda transport. Jadi dia ingin menggabungkan AirAsia, ingin menggabungkan pesawat dan moda transport di kota gitu ya, untuk mengantarkan Anda dari rumah ke bandara atau kemanapun. Jadi ingin menguasai pasar yang luas. Nah ini persaingan tantangan baru bagi Gojek dan Grab di Indonesia. Itu menarik bagi kalau ada yang mau mengkajinya. Mungkin itu ya. Jadi aplikasi mudah ya. Dengan aplikasi Anda bisa mudah, tapi harus buat strategi bagaimana menekan harga. Ya. Ada pertanyaan sampai sini untuk tugas? Jadi tugas saya untuk menggantikan ujian. Jadi Anda tidak ada ujian, tapi ada tugas-tugas. Mungkin 1 kali lagi ya. Jadi mungkin 3 atau 4 tugas. Jadi udah ada 2 ya tugas ya. Jadi sudah 2, alhamdulillah. Jadi untuk CPMK 1 dan CPMK 2 sudah terpenuhi. Ada pertanyaan sampai sini? Tinggal 1 lagi mungkin dari saya tugasnya. Coba videonya dinyalakan semuanya. Ini kayaknya cepat ya, karena ternyata Pak Roni sudah mengajarkan. Jadi saya tidak banyak berkecimpung dengan teori-teori, tapi langsung dengan kasus-kasus. Ya. Coba dinyalakan videonya sehingga saya bisa merekam siapa saja di kelas C dan D. Rahim, Fahim. Gimana Fahim? Komentarnya, persaingan, tugasnya. Sulit nggak Fahim? Kenapa Pak? Tugasnya sulit nggak? Gampang ya? Mudah-mudahan Anda bisa ya. Alia, gimana komentarnya? Sudah paham? Sudah Pak, paham. Tugasnya bisa nggak kira-kira? Sudah Pak, sudah kebayang apa yang mau dibahas. Ya, cari teman, terus ambil datanya tadi ya, terus buat videonya ya. Bisa pakai Zoom, bisa juga pakai Powtoon ya, itu juga menarik ya. Nah ini kenapa saya sekarang larinya ke ini ke karya gitu ya, karena saya sepakat dengan Bu Reni ya, bahwa mahasiswa kita itu sungguh luar biasa ketika diberi tugas sehingga mereka mampu mengeksplorasi ya antara teori sama prakteknya gitu ya, antara konten sama teorinya. Jadi bisa dipadukan dan ini kita dijadikan bahan penilaian. Jadi tidak ada ujian. Jadi ini yang menjadi penilaian saya dan Bu Reni dan Pak Roni. Kalau Pak Roni biasanya sukanya ujian ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal Anda untuk belajar lagi ya bagaimana mengkontekkan dari sebuah teori dan memahami sebuah teori secara utuh. Terima kasih. Saya pamit. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat Pak. Tugasnya. Semangat guys tugasnya. Siap. Oke, maaf. Tugasnya apa? Yang tempe-tempein. Oh, belum. Maaf. Mesen ya? Tambahin mendoan kali. Apa? Ilham. Mendoan. Doan. Iya. Udah gitu. Iya. Apa?
Ntar satu paket. Ya. Di mana, Dap? Iya, di samping kumlot. Samping kumlot. Oh, tahu. Tewe. Oh, makan ayo. Ya, tewe. Yo, gua sama temen nih.